mengimbas kembali tragedi hitam pergaduhan di antara Dayak Pingtus Madura di Sampit pada Februari 2021. Ada pengajaran dalam kisah ini. Peristiwa Sampit Kalimantan, Dayak Pingtus Madura, dilansir dari Pulau Kalimantan, mengimbau sejarah hitam Kalimantan yang turut memberi kesan yang mendalam daripada penduduk kampung bertengkaran. Sempadan Kalimantan terbentuk khasnya, ramai warga Indonesia lari menyelamatkan diri dengan menyusup masuk ke Sarawak melalui jalan hutan. Pondok kebun dan tanaman orang kampung menjadi kelangsungan hidup. Ramai penduduk kampung takut keluar mencari rezeki pada ketika itu. Sejarah hitam Kalimantan, tragedi berdarah Sampit, Dayak Pingtus Madura. Tragedi Sampit merupakan sejarah hitam Indonesia Kalimantan terbesar pada Februari 2021. Konflik Sampit mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 1.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal. Banyak warga Madura yang dipenggal kepalanya oleh suku headhunter Dayak. Rusuhan Sampit dikatakan bermula hanya dari perkelahian pelajar SMK di Bamang. Warga Dayak dan Madura terlibat dalam pergaduhan itu. Pergaduhan itulah yang memicu konflik antara keluarga dan etnik. Pemerhati politik pada ketika itu telah menyalahkan kaum Madura itu sendiri karena mereka yang pertama kali mencetuskan kontroversi dan kemarahan etnik Dayak. Pergaduhan pelajar di antara etnik Madura dan Dayak pada ketika itu mendapat campur tangan keluarga di sebelah pihak Madura, yaitu Matayo. Matayo agak terkenal di tempat itu karena sikap samsen dan jenayah-jenayah yang sering dibuatnya di situ. Matayo yang campur tangan di dalam pergaduhan remaja itu membelasa pelajar-pelajar Dayak yang terlibat dalam pergaduhan itu. Perkara ini menjadi kemarahan penduduk Dayak yang mana merupakan penduduk asal di tempat itu, manakala Madura adalah golongan pendatang di tempat itu, yang mana tiba di kawasan itu hanya pada sekitar tahun 1930-an. Pengikut pelaksanaan program kolonial Belanda dan disambung oleh Indonesia. Pada 18 Februari, sekitar jam 3 petang, pemuda Dayak menyerang Matayo dan mengakibatkan Matayo terbunuh. Ini mendapat respon pantas warga Madura dan ingin membalas dendam. Lengkap dengan bersenjata, warga Madura segera menemui ketua lembaga musyawarah masyarakat Dayak, yaitu Seruyan, tengah untuk membalas dendam. Warga Madura meminta agar pembunuh Matayo yang bersembunyi di rumah Seruyan agar diserahkan. Mereka mengancam untuk membakar rumah Seruyan jika tuntutan itu tidak dipenuhi. Namun pembunuhan Matayo tidak keluar. Warga Madura kemudian merosakkan pagar, pintu dan tingkap rumah. Ada usaha untuk membakar rumah Seruyan tapi tidak berjaya. Polisi kemudian datang mengawal keadaan barang. Karena serangan itu tidak berjaya, warga Madura yang datang ke rumah Seruyan itu mengamuk di kawasan terdekat dan membunuh orang-orang Dayak yang tidak bersalah di sekitar itu. Banyak rumah warga Dayak dibakar. Sebuah keluarga etnik Dayak Seyang telah dibakar hidup-hidup bersama 7 anaknya dan 7 cucunya. Sejak dari hari itu, warga Madura menguasai Sampit. Puluhan warga Madura mengepung pekan. Mereka melayang-layangkan senjata mereka. Mereka juga menggunakan berbagai kendaraan untuk berlegar-legar mencari mangsa. Setiap orang Dayak ditemui mereka pasti akan dikejar dan dibunuh tanpa belas kasihan. Jumlah rumah orang Dayak yang dibakar juga bertambah. Antara pembunuhan kejam oleh warga Madura terhadap orang Dayak ialah seorang ibu muda yang sedang hamil 7 bulan dibunuh. Perkara ini disahkan oleh Bambang Sakti, orang kenamaan dari Sungai Samba, dan juga disahkan oleh wartawan setempat. Orang-orang Madura tidak berhenti di situ.
dan bumi Sampit terus bermandi darah. Orang-orang Dayak yang ketakutan terus berteriak-teriak. Mereka mencari tokoh kuat mereka. Mana Panglima Burung? Orang itu menjadi harapan mereka. Ketua orang Madura yang melakukan pembunuhan ketika itu berteriak mengatakan Sampit akan menjadi Sampang kedua. Mereka juga memasang spanduk selamat datang Dayak di kota Sampang, Serambi, Mekah. Orang-orang Madura tidak hanya bersenjatakan parang, tetapi juga pistol dan bom. Ini disahkan apabila polis menemui sejumlah 300 bom yang diambil dari rumah-rumah orang Madura. Pada 20 Februari, pasukan pahlawan Dayak yang datang dari tempat lain sampai ke Sampit untuk mendapatkan dan menguasai semula bumi Sampit. Warga Dayak pedalaman dari beberapa lokasi daerah alingai Sungai Mantaya seperti Seruyan, Ratu Pulut, Perenggian, Katingan Hilir dan juga Baritu datang ke kota Sampit melalui Sungai Mantaya. Semua mereka ratanya masih hidup. Tidak lebih dari 25 tahun. Mereka datang dengan isi tidak kosong. Mereka dikebalkan dengan ilmu kebal. Jumlah pahlawan yang datang adalah sekitar 320 orang. Pasukan itu menyusup masuk ke daerah Baamang dan sekitarnya. Meskipun dalam jumlah yang kecil berbanding jumlah orang-orang Madura yang menguasai Sampit pada ketika itu, kemampuan bertempuran mereka sangat menakjubkan. Mereka membunuh semua warga Madura yang berhimpun di pelusukan jalan dan bandar. Dengan ilmu kebal mereka melawan ribuan warga Madura. Letupan-letupan bom yang dilemparkan oleh warga Madura kepada mereka tidak sama sekali mencederakan mereka. Jauh sekali mendapat membunuh mereka pahlawan Dayak. Bahkan banyak bom yang disambut oleh pahlawan Dayak dan dilemparkan kembali bom itu ke arah kerumunan Madura. Pasukan Dayak pedalaman yang dihujani peluru dan senapang warga Madura tidak terluka. Karena itu polis juga tidak berani untuk menenangkan keadaan itu. Menembak pasukan pahlawan Dayak itu, semua warga Madura buntu. Strategi yang digunakan pakai oleh warga Dayak dalam serangan mereka cukup jitu hingga membunuh ratusan warga Madura.